Baik banget. Hai guys. Halo. Hai hai. Hai semuanya, selamat malam. Semoga semuanya udah sholat raweh dan sholat isya juga. Gimana puasanya hari ini? Salam dari Palangkaraya. Halo Palangkaraya. Halo Nabila, salam dari Wonogiri. Hai Wonogiri. Di rumah aja, lagi dasteran di kamar. Gabut, bingung mau ngapain. Oh iya, semuanya aku mau ngasih tahu kalau nanti hari Minggu aku bakalan live di Instagram. Tapi mungkin nanti live-nya bakal sedikit berbeda karena live-nya akan membahas mengenai mental health care. So buat kalian yang mempunyai pertanyaan mengenai self love atau misalnya cyberbullying atau misalnya hal-hal yang seperti itu atau berkaitan dengan mental health care, kalian bisa tanya langsung ke Instagram teman aku di Hai Psikolog. Hai Psikolog. Jadi kalian bisa nanya di situ dan nanti live-nya jam 3:30 sore hari Minggu, oke? Jangan lupa ya nonton. Karena menurut aku itu penting banget. Karena gak cuma ngobrol-ngobrol biasa kayak gini, tapi aku juga membahas mengenai pengetahuan yang mungkin kalian belum tahu nih gitu, mengenai bully atau mengenai apa ya yang berkaitan dengan diri seseorang lah gitu. Pokoknya bakal seru banget deh. Iya, hari Minggu jam 3:30 sore ya di Instagram aku ya live-nya. Nanti ada salah satu teman aku, dia mahasiswi fakultas psikologi maksudnya. Terus aku, karena aku juga kuliahnya di bidang hukum, jadi aku juga akan membahas bullying. Dan kenapa aku membahas itu? Karena itu berkaitan banget sama tema yang akan dibawain nanti, itu tentang mental health care. Karena banyak banget orang yang nggak tahu kalau misalnya beberapa macam dari bentuk bully itu banyak, nggak cuman kayak meledek seseorang aja nih atau misalnya kayak yang ngatain gitu-gitu ya. Sebenarnya banyak banget macamnya yang mungkin kita semua belum tahu dan aku akan bahas di situ. Dan berkaitan juga nanti kayak apa sih bahayanya kalau misalnya dampak dari bully itu kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya pengalaman seperti itu dan memiliki pertanyaan, langsung aja ke IG teman aku di @HaiPsikolog Hai Psikolog gitu. Malam-malam gini enaknya ngapain ya? Kalau kalian biasanya jam segini ngapain? Kalau aku sih biasanya anaknya suka banget begadang. Jadi biasanya aku tidur tuh sekitar, biasanya kadang aku juga nggak tidur malah sampai sahur, nanti baru tidur lagi gitu. Kadang-kadang kalau mau tidur nanggung banget gitu. Cuman biasanya kalau lagi capek banget ketiduran nanti jam 10 biasanya. Kuliahnya online atau di kampus deh? Online dong, karena kan memang lagi nggak boleh kemana-mana dulu kan, harus di rumah aja. Jadi ya udah kuliahnya online aja, tugas-tugasnya online gitu. Rumah lu hening amat, Bil. Enggak sih, di depan ada yang nonton TV tuh, papa mama sama adik aku lagi nonton. Papa lagi tidur deh kayaknya.
kalau ada sisa kirim kolak Bil ke rumah. Jujur aku dari hari pertama aja belum nyentuh kolak sama sekali nih, karena emang biasanya tuh kalau misalnya bulan puasa tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya tuh aku selalu beli kolak tuh langsung kayak di tempat yang jualan gitu. Nggak pernah sih buat, cuman kayak jarang aja gitu loh, lebih suka kayak beli di luar gitu. Cuman sekarang karena emang lagi apa sih, di rumah aja kayak gini kan, gak boleh kemana-mana, jadi ya udahlah, paling nanti buat deh. Kalau aku biasanya malah yang bangunin sahur, bukan dibangunin. Karena aku biasanya yang masak buat sahur kan. Kalau papa mama nyiapin yang buat buka puasa. Kadang-kadang yang sahurnya aku gitu. Hai guys, aku mau pamer nih, aku habis cat rambut loh. Agak-agak beda gak sih? Kayak lebih terang gitu. Rencananya sih aku pengen share di IGTV cara aku ngecat rambut gimana. Ini aku ngecat sendiri dan aku gak pergi ke salon. Bener-bener ngecat sendiri di rumah, tapi tetap hasilnya bagus banget dan gak bikin rambut aku rusak. Masih bener-bener kayak lembut banget gitu. Ini gak pakai bleaching by the way, tapi tetap kayak bagus menurut aku. Suka pempek gak Bil? Aduh aku suka banget sama semua makanan kayaknya. Fans dari bayi, wow. Salam Nabila dari Pekanbaru. Hai Pekanbaru. Warnanya hampir sama-sama rambutnya Cimo ya kak? Masa sih? Aku nggak tahu deh kalau sama. Di catnya warna apa kak? Kemarin aku catnya warna matte gold. Itu kayak model cat rambutnya itu nggak kayak model-model cat biasa gitu. Jadi aku modelnya kayak shampoo gitu, dia kayak bubble. Jadi kayak nggak berasa lagi cat rambut, tapi kayak malah lagi sampoan gitu loh. Nanti kayaknya aku bakal edit videonya dan aku bakal share di IGTV ya. Jadi kalian bisa tahu cat rambut yang aku pakai dan gimana sih cara Nabilah mengecat rambut. Walaupun nggak jelas sih ngecatnya. Ngecat rambut kayak ngecat tembok gue. Kalau misalnya ada yang ngajakin kamu Nabilah buat ta'aruf gimana Bil? Ya udah. Ya nggak tahu sih, maksudnya ya kalau misalnya ada ya berarti udah ada jodohnya. Ya kan jodoh kan udah Allah yang ngatur. Jadi kita manusia berdoa dan berusaha aja gitu. Gigi sulnya tuh keren dong kak. Secapek tahu punya gigi sul kayak gini tuh kayak bersihnya susah, jadi kayak harus naik ke atas dikit kalau lagi gosok gigi gitu, karena kan ini rata gitu, ini yang gigi sul sendiri. Tapi nggak apa sih. Dan ternyata emang kenapa aku gingsul, kayaknya emang kayak keluarga aku banyak yang gingsul sih, kayak kakakku gingsul, tante aku dua-duanya gingsul, tapi kebanyakan keluarga aku udah pada dibehel semua, jadi udah nggak ada gingsulan lagi. Tapi kalau aku tidak akan mau untuk dibehel giginya. Karena ini merupakan suatu anugerah dari Allah gitu, untuk menyempurnakan aku yang tidak sempurna ini. Cilah, elah. Majalengka Bil, wasik Majalengka digoyang. Pangandaran Bil, halo. Udah beli baju hari raya Bil? Enggak sih, aku kalau misalnya lagi lebaran tuh jarang sih buat beli baju lebaran, karena menurut aku kalau misalnya hari raya Idul Fitri kan, kalau kata orang ya hari raya Idul Fitri tuh harus beli baju baru gitu, tapi sebenarnya nggak juga. Semenjak aku udah dewasa kayak gini, kalau dulu masih kecil iyalah kayak aduh pengen beli sepatu, pengen beli baju gini-gini. Cuma menurut aku itu semua nggak, ya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau untuk aku lebih baik
lebih baik apa ya, lebih baik nabung aja, nggak usah beli baju kalau emang lagi nggak perlu banget. Kalau aku kan emang ya gimana ya, kalau misalnya emang kayak syuting, kalau ada keperluan yang penting banget kayak buat acara kerjaan, pasti kan beli baju kan. Dan menurut aku baju aku juga udah banyak banget, malahan aku jadinya kayak aduh udah penuh banget lemarinya gini. Jadi mendingan kalau aku sih nggak perlulah beli baju baru di hari raya gitu. Yang penting tuh hati kita bersih, mensucikan hati kita, diri kita gitu loh. Itu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih suka minder ngeliat orang lain, nih orang lain aja beli baju ya, kok gue nggak beli baju gitu, nggak masalah, karena yang penting tuh niat kita gitu. Yang penting tuh hati kita mau berubah lebih baik lagi gitu. Tahu rezeki datangnya nggak cuma di hari raya aja, tapi Allah tuh mengasih kita rezeki bahkan setiap waktu, setiap detik bahkan. Rezeki dari mana sih? Nggak cuma dari bentuk pakaian ya, nggak mesti bentuk dari sepatu, tas, segala macem yang kita butuhin. Tapi kita dengan bernafas, dengan adanya kita masih bisa melihat teriknya matahari, melihat rintiknya hujan, itu tuh udah suatu rezeki yang Allah kasih ke kita. Kita masih bisa melihat, mendengar, mencium, bahkan bicara, itu tuh udah suatu rezeki yang luar biasa sekali gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Asik, ini kenapa sih Nabila jadi kayak gini ya? Ya Allah, kayak bukan Nabila dah. Aduh ya Allah, sadar. Oke. Tapi aku ngingetin ini ke kalian karena biar kalian juga maksudnya lebih bersyukur aja ya. Karena kan ini lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Asik. Kak, rahasianya kulit glowing apa sih? Jujur aku juga gak ngerti caranya untuk merawat kulit glowing, karena aku juga masih kadang-kadang ada bare face jerawat kayak gini. Terus aku juga, ya aku tuh anaknya males banget ngerawat kulit aku, jujur banget. Aku tuh jarang banget yang namanya luluran, aku jarang banget yang namanya spa ke salon. Kalau misalnya lagi gak ada kayak, apa sih namanya, kalau gak lagi kayak gini nih, aku biasanya jarang juga ke salon gitu. Maksudnya emang anaknya males aja, gak mau kayak, mungkin aku kayak cewek yang paling males kali ya ke salon. Kayak aku nggak tahu sih kenapa kadang cewek betah di salon, kalau aku nggak betah karena kayak lama banget. Kayak aku kalau mau potong rambut ya udah potong rambut aja, meskipun orangnya nawarin mau kerimet nggak kak sekalian, mau masker nggak, aku bukan nggak mau, cuman kayak aduh malas banget 2 jam 3 jam di salon dan kayak doing nothing, cuman duduk doang, orangnya yang ngolesin gitu. Kayak udahlah mendingan gue sendiri aja di rumah, ribet gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya merawat kulit glowing, kalau buat aku ya, kalau aku tuh paling suka luluran sebenarnya. Cuman jarang juga, palingnya bisa kali cuma setahun 3 kali. Tapi aku yang paling harus banget kalian perhatikan adalah bukan soal luluran, tapi sabun mandinya gitu. Terus juga pakai hand body atau body butter untuk melembabkan kulit, karena kulit itu nggak cuma perlu putih aja, glowing, apalagi segala macam tuh. Yang penting tuh sehat gitu. Dan itu kan untuk pemakaian luar. Aku juga sebenarnya udah pernah bilang sih, tapi yang paling penting itu kita menjaga kulit kita, menjaga tubuh kita lah, semuanya itu dari makanan kita yang kita konsumsi, kayak sayuran, buah-buahan, itu penting sekali gitu. Berarti nggak boleh dong bilang makan gorengan. Bukan nggak boleh, sebenarnya ya tergantung orang ya. Kalau aku sih anaknya emang suka gorengan, jadi ya udah bodo amat gitu, tetap makan gorengan. Tapi maksudnya kita tetap harus juga makan sayuran gitu, jangan cuman goreng-gorengan aja, makan daging-dagingan tapi kita nggak makan sayuran dan buah-buahan. Karena yang paling penting itu sayuran dan buah-buahan, banyak sekali vitamin-vitamin yang ada di dalam buah dan sayur gitu. Capek juga ya ngomong mulu ya. Bawel banget deh. Lagi di pertanyaannya nih. Pertanyaan, kalau gigi Gisli itu bibirnya suka kebaret gak sih? Maksudnya kebaret gimana? Maksudnya karena ininya takutnya kayak kebaret gitu ya bibir aku ya? Enggak sih, ini kayak soalnya kan gigi aku di sini, jadi kayak nggak kena ke bibir gitu, nggak pernah sih kebaret. Keponakan kamu di mana, Bil? Keponakan aku sama mamanya. Aduh, aku juga kangen banget nih sama Kenzi, ponakan aku, gemes banget. Lucu. Apa sih pendapat kamu tentang lebaran tahun ini? Aku sih kita belum nyampe lebaran ya, jadi aku jujur nggak tahu, belum tahu. Tapi kalau untuk puasa tahun ini mungkin agak sedikit berbedanya ya. Kita cuman lagi nggak bisa keluar rumah aja sih untuk kayak
sesuatu yang nggak penting banget gitu. Maksudnya kalau emang benar-benar penting kayak sesuatu pekerjaan itu it's okay, tapi kayak misalnya kita kan dulu kan masih bisa bersama teman SD, SMP, SMA gitu, bahkan keluarga besar gitu. Cuman untuk kali ini aja aku bahkan sama keluarga yang emang kayak tante, sepupu tuh nggak ngumpul sama sekali gitu. Biasanya kita tuh kayak buka puasa bareng, sholat tarawihnya bareng. Cuman kali ini aku paling sama keluarga inti doang di rumah sama papa mama sama adik aku. Ya tapi disyukurin aja lah, yang penting semuanya masih sehat gitu. Ya Allah, pertanyaannya ya, target nikah kapan kak? Kapan nikah kak? Gitu, mentang-mentang udah punya ponakan nih. Emang sih aku anak kedua gitu. Gak enaknya anak kedua adalah ketika kakak lo udah nikah, pasti tetangga, atau biasanya tetangga sih, kalau nggak sepupu kita nih, atau nggak tante kita ya kan, encang-encing tuh semua ya. Nih, abangnya aja udah nikah, nih anak kedua kan ya, kapan nih lanjut nih nikah nih? No, nemenin no, ponakan lo, gitu-gitu tuh biasanya tuh. Biasanya sih gitu. Kemarin juga gitu soalnya pas kakak aku nikah, tapi enggak lah karena umurnya jauh kan. Jangan kebanyakan ngomong R, Bil, mohon maaf ya. Aku tuh emang nggak, sebenarnya nggak mau ngomong R gitu loh. Cuman R tuh selalu ada dalam hidupku, jadi aku nggak bisa nggak ngomong R. Apalagi nih pertanyaannya nih. Paling kalau gingsulnya hilang jadi lucu. Iya juga ya. Coba aku hilangin. Kayak bukan Nabila gak sih? Pengen banget lihat Kak Nabila dance lagi. Kalian masih bisa lihat kok di TikTok aku. TikTok aku sama kayak Instagram aku namanya Nabila NBLH Ayu. Gue nggak pernah ke salon, mohon maaf bang. Situ laki ya kan, paling ke barber shop. Ya kali ke salon. Kenapa gigi gingsulnya nggak dibenerin Nabila? Kenapa? Karena menurut aku ini udah menjadi ciri khas aku. Dan aku juga kayak ya udahlah, ngapain sih dibehel-behel, karena pasti dibehel tuh sakit loh, nyiksa gitu loh. Dari beberapa pengalaman teman-teman aku ya dan keluarga aku yang ada di behel tuh kayak sakit gitu loh, nggak bisa makan gitu katanya. Dan aku juga nggak mau dibehel karena ya udahlah biar lucu aja di gingsulnya gitu. Tukang gorengan bergabung. Nabila bisa nyetir mobil nggak? Alhamdulillah bisa, yang aku nggak bisa tuh nyetirin hati kamu. Ya. Ini gue kenapa sih? Aduh. Nggak aus Bil, nggak usah mulu, aus sih dikit. Tadi aku juga bikin kayak minuman. Aduh gelap banget. Ya udah habis ya minumannya. Tadi aku bikin kayak minuman gitu lah guys. Udah habis. Ini isinya kayak ada cincau, terus pakai sirup, terus pakai kolang-kaling sama nanas. Udah lah dimasukin aja yang ada. Puasanya udah ada yang bolong belum Nabila? Alhamdulillah bolong, yang bolong hati aku. Alhamdulillah belum ada yang bolong hati aku. Aduh Kak Leo, sesama cadel ya Kak. Kelihatannya feminim tapi asyik juga belak-belakan. Oh cowok tuh kebanyakan sukanya yang muka feminim tapi belak-belakan ya.
Jangan sampai. Ya tapi nggak apa sih, semua cewek tuh punya keunikan masing-masing menurut aku. Semua cewek tuh wanita yang cantik dan apa ya, maksudnya ibaratnya tuh kayak bunga lah, ada matahari, ada bunga mawar, bunga melati gitu. Jadi bener-bener unik banget. Tergantung deh tuh kalian maunya yang kayak gimana ya kan. Ada yang mau cakep banget, kalem, ada yang cakep banget, manis banget, dia mukanya katanya feminim banget, kalem banget, tapi ternyata geradakan kayak gue, ada juga gitu ya. Tergantung deh mau pilih yang mana itu. Hmm. Minum dulu kali Bill. Iya ya, kelihatan banget aus gue kali ya. Bisa aja ubin bengkel. Bisa aja lu aspal. Nabila lagi jerawatan ya, iya nih aku lagi jerawatan nih. Ini kayaknya kalian ada yang kangen deh sama aku, terus aku jadi kayak jerawatan. Tapi gak apa, jadi buat kalian yang kayak, aduh aku jerawatan deh, aku jadi kerasa jelek. No, 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 no. Kata siapa jerawatan bikin jelek? Yang bikin jelek itu ketika hati lo busuk. Ah, bener gak Nabila? Bener. Nah, yang bikin yang bikin jelek itu adalah ketika hati kita tuh nggak ikhlas, nggak tulus. Ketika hati kita itu banyak sesuatu penyakit ya, penyakit hati, iri, dengki, itu tuh membuat kita tuh jelek. Tapi kalau cuma jerawat yang nongol 1, 2, 3 banyak banget, itu nggak mungkin membuat diri lo tuh jelek menurut aku sih pribadi ya. Jadi kita sebagai wanita atau laki-laki mungkin yang lagi jerawatan, nggak usah insecure sama diri sendiri, karena Allah tuh udah menciptakan kita seperti ini. Cukuplah bersyukur. Ketika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatmu. Maka ketika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan jerawatmu. Nggak bercanda. Maksud aku ketika kamu bersyukur, mungkin aja Allah langsung mengangkat semua jerawat yang ada di wajah kamu. Jadi jangan pernah malu sama apa yang udah dikasih sama Allah gitu. Karena jerawat itu merupakan dari sebuah hormon juga ya, maksudnya makan juga bisa segala macam. Atau kayak misalnya aku kan lumayan sering makeup ya, karena kan aku juga di rumah tetap ada syuting juga online. Enggak. Terus kayak misalnya di rumah juga aku misalnya ada kerjaan yang photoshoot gitu, dan itu kan pasti makeup terus juga, dan itu ngaruh juga untuk menimbulkan jerawat juga. Jadi ya begitulah ya. Ini yang gue suka nih, cewek yang masih mempertahankan bahasa daerahnya gitu kan. Aduh cakep banget Bill. Billnya ya bang. Aku panuan nih, kamu kangen ya? Mohon maaf kalau panuan bukan kangen. Kalau jerawat emang iya kangen nih, kan ada yang kangen. Kalau panuan beda lagi ceritanya bang. Ya Allah, dikata panuan ada yang kangen, gimana ceritanya? Aduh. Karena bilang adanya Kamelody bukan sih? Bukan lah, aku bukan adanya Kamelody, tapi aku udah menganggap Kamelody sebagai kakak aku, dan Kamelody juga menganggap aku sebagai adiknya lah ya, karena kan dulu di JKT juga semua tuh udah kayak keluarga sendiri, jadi udah kayak kakak adik semuanya gitu. Nih komen gue nggak dibaca Bill, fans garis keras nih, waduh gila deh. Kalau gue garis polisi. Semoga nanti bisa berjodoh, urus weddingnya ya kak. Ya amin, amin. Tapi belum ada kepikiran pengen nikah dulu sih. Mohon maaf nih. Oh ini wedding organizer. Kasih lo doanya. Tambah cantik kak kalau jerawatan, betul. Karena memang sebenarnya jerawat itu tidak membuat diri kita jelek ya. Tapi jelek itu ketika kita iri hati, dengki sama orang. Itu nggak boleh teman-teman. Oke, hindari prasangka buruk kepada orang lain. Betul. Jadi kayak nonton pencerahan, memang iya. Jadi aku nggak pengen kalian nonton aku, cuman nggak ada faedahnya nonton Nabila. Apaan sih, cuma muka cakep doang, tapi kayak aduh males deh gue, kagak dapet pelajaran apa-apa. Nah aku tuh pengen tetap ada pelajaran yang bisa kalian dapetin ketika aku live gitu loh. Mohon maaf nih, tapi masih perlu banyak belajar juga lah aku gitu. Capek juga ya gue ngomong.
Mesut Ozil demen nih sama yang jerawatan. Ah lu jangan gitu, kenapa sih bang? Ah elah, mentang-mentang gue suka Mesut Ozil lu bang ngeledekinnya begitu. Mesut Ozil bukannya suka sama cewek yang jerawatan. Mesut Ozil suka sama cewek yang apa adanya kayak gue. Udah ah elah, pakai diperjelas kan kagak enak nih sama yang nonton tuh. Jadi tahu deh gue gebetannya Mesut Ozil. Suka halu ya anaknya. Bahkan di rumah mulu dah gue, aduh. Aku ngakak. Ini kalian nonton aku, berasa aku lagi stand up comedy dan aku juga lagi berusaha untuk bukan menceramahi ya, tapi misalnya mengingatkan dengan hal kebaikan gitu. Kok manis banget pas masih kecil dimandiin air gula ya. Lucu banget ya bang. Aduh gemes dah. Dulu Ayu waktu kecil direndam pakai gula batu. Ada yang nanya kek biar gue bisa jawab. Gue bingung banget ini. Aduh. Gantengan gue pilih daripada Mesut Ozil. Iya bang, gue kagak bilang lu jelek kali. Ah, suka pada gitu deh cowok mah ini. Cowok itu gak ada yang jelek. Cowok itu gak ada yang gak ganteng. Semua cowok tuh ganteng. Masa iya sih cantik? Kan gak mungkin dong cantik jadi ganteng dong. Karena Nabila pacarnya apa nggak diabetes tuh, tiap ngeliatin Karena Nabila manis banget. Aduh mohon maaf, kebetulan saya nggak punya pacar, jadi pacar saya juga nggak ada gitu ya, jadi nggak ada yang perlu diabetes lah. Putih bener kayak tembok orang kaya. Aduh asli sih ngakak banget sih sama komen-komen kalian sih. Putih bener kayak kapur barus, bukan ya? Apa? Mantep bener emang cerewetnya ini bermanfaat. Makasih loh. Kak main dong ke Makassar kapan-kapan. Oh iya nanti ya, kalau misalnya udah selesai nih pandemi kayak begini nih, ntar Ayo main ke sana deh. Ah? Mau minum. Sorry ya guys, agak gelap nih, aku lagi ngambil minum bentar, haus juga ya, ngomong mulu dah ya. Masih suka apa sih? Sorry guys, bentar guys. Apa nih pertanyaannya? Ngidolain Mesut Ozil dari kapan nih kak? Aduh aku juga nggak tahu sih, cuman aku senang aja sih sama Mesut Ozil tuh kayak, aduh kayak gimana ya gitu ya. Ngeliat dia lagi main bola, sebelum main bola tuh ya, dia berdoa dulu, aduh ya Allah kan jadi pengen dihalalin gitu ya. Tapi sebenarnya aku juga lumayan suka kok nonton bola, cuman aku nggak tahu sih klub bola favorit apa yang aku suka, cuman aku lumayan suka MU, terus apa lagi ya? Aku juga suka sih sebenarnya sama, kok aku jadi lupa sih apa sih Mesut Ozil di mana ya? Aduh jangan sampai sendiri lupa deh klub bolanya apa. Bukan Real Madrid. Dulu dia di Real Madrid nggak sih kalau nggak salah, aku juga lupa sih. Bening banget kayak plastik kiloan. Ya Allah, plastik kiloan. Ah, lu suka nyamain gua plastik kiloan, saya lalu plastik hitam. Canda lo ya. Lupa lagi bulan puasa kok kayak begini sih. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata ya, Nabila bercanda doang lo ini, benar-benar bercanda lo. Aku emang anaknya tuh suka banget bercanda, tapi kalau udah diajak serius aku tuh bisa banget kok. Apaan sih ini halu banget, emang kebanyakan jomblo sih, gue kelamaan jomblo kali ya, kebanyakan halu deh. Jangan yang nonton semuanya pada jomblo juga nih, gue rasa nih pada halu semua deh kayak ini. Tapi nggak apa-apa sih, awalnya kaget banget mukanya gitu tapi nyablak. Mukanya gitu tuh gimana gitu ya.
Tapi namanya suka ya apapun itu tetap suka. Bener banget. Jadi meskipun buat kalian cowok-cowok ataupun cewek-cewek ini ya, kalau misalnya kalian suka sama seseorang, terus kalian mau ngetes cowok itu tuh atau cewek itu tuh suka ikhlas atau enggak sih sama kalian, tulus enggak sih? Kan pasti kan semua orang lihat itu dari wajah dong. Pasti fisik dulu pertama kali yang dilihat, bener gak sih? Bener. Pasti kebanyakan besar seperti itu. Walaupun nanti ke belakang-belakangnya juga dari sikap dan sifatnya gitu ya. Tapi kalau aku pribadi orangnya tuh suka banget nunjukin sifat asli aku. Dan aku tuh gak mau yang pura-pura kayak, ya gue anaknya kayak begini, terus gue kayak harus pura-pura kalem depan kalian gitu. Nggak mau kayak begitu, karena aku emang orangnya lebih suka yang barbaran aja. Gue begini adanya, ya udah, lo suka alhamdulillah, enggak ya udah. Kalau gue nggak masalah, yang penting selama aku nggak apa sih namanya, selama aku tidak menyusahkan orang lain, ya it's okay buat aku gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya emang lagi deketin cewek nih, kalian tuh tunjukin aja sifatnya kalian gimana, aslinya kalian gimana. Cewek juga tunjukin kalian tuh gimana sih. Dan kalau orang itu tetap ada buat kalian, still with you, berarti dia emang benar-benar cinta dan emang tulus sama kalian. Tapi kalau mereka ketika tahu sikap kalian tuh kayak A, B, C, mereka ninggalin dan pelan-pelan tuh ngejauh ya, kayak ubur-ubur tuh ngejauh tuh pas ada tinta cumi. Nah itu namanya mereka kagak tulus sama lu pada. Jadi lu jangan sekali-sekali itu deketin laki-laki atau cewek lagi tuh. Ini lu cari yang lain aja deh. Iya terakhir di Madrid kan tuh kan. Gue mah tahu gue mantan dia. Gue tahu Mesut Ozil situ dulu. Sekarang di Arsenal. Nah, aku juga suka Arsenal karena apa? Karena sekarang Mesut Ozil ada di situ. Jadi aku suka. Iya Zomblo. Zomblo adalah zombie ya. Zombie blow. Karena bilang kapan ke Palembang, mau pempeng gak nih? Aduh pengen, tapi udah deh lagi gak bisa ke Palembang. Titip aja ya. Makeup lo bagus yuk, makasih lo. Aduh gak jaim, sayang banget. Aku juga sayang banget sama dia, tapi dia gak sayang sama aku, gimana dong? Gak apa-apa ya Nabila. Oh lucu banget guys, kucing-kucingan gini. Oh. Dasar kau, kucing yang garong. Salah Bil, keong. Kucing gitu kan keong. Dasar kau, kucingnya racun. Kok kucingnya gak nongol? Ini dia. Ngomong apa sih Bil? Nyablak mulu. Iya emang aku sengaja ngomongnya gak denger biar kamu gak jadi deh. Bingung gue. Agak lucu lagi ah. Terus salam Bil dari Boyolali. Halo Boyolali, tolong ya airnya dikondisikan. Oh udah mohon maaf ya, emang Nabila ini cadel banget deh. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Dapat salam dari Sukabumi Nabila. Hai Sukabumi. Kalem Bil, biar ngerti apa yang lo omongin. Iya deh gue pelan-pelan ya, coba ya. Ini maksudnya kalau Nabila ngomong pelan-pelan nih agak-agak deg-degan nih, karena kayak bukan Nabila ya. Bener, intinya mah keikhlasan dan ketulusan. Bener banget, bener banget, bener banget. Jadi nggak usah terlalu berharap oh dia nih tulus sama gue, dia nih setia nih sama gue nih. Kagak tentu. Bukan karena lu itu gimana ya, dia ngedeketin lu tuh bukan karena emang dia tuh tulus sama lu. Pasti dia juga ngeliatnya emang dari muka lo dulu pertama kali. Percaya deh sama gue, percaya sama gue. Yakin. Karena aku juga sering banget menemukan kasus-kasus teman aku di mana mereka curhat ke aku bahwa kayak iya gini ujung-ujungnya tuh pasti kayak gitu pas tahu teman aku kayak gini orangnya ditinggal kayak gitu. Jadi ya intinya sabar dan ikhlas. Pasukan hijau lumut banyak banget di sini ya. Hijau lumut, ikatan jomblo lucu dan imut kayak gue. Gak apa-apa lah. Sendiri itu bukan berarti kita tidak bahagia. Sendiri itu
maupun kita mempunyai pasangan dan sendiri, itu kita sama aja, karena bahagia itu kita yang nyiptain guys. Jadi buat kalian yang kayak, aduh semenjak gue nggak punya cewek, nggak punya cowok nih, gue jadi nggak bahagia, salah, buang tuh mindset kita kayak gitu, buang. Jadi kita tuh emang udah bahagia tanpa dia, tanpa si cewek atau si cowok itu, kita juga udah bahagia. Jadi ya udah, nggak ada putus satu tembus 1000 gitu loh. Jadi kita ya santai aja. Kayak aku sekarang jujur kayak dulu tuh kayak gak enak gak sih jadi jomblo ya. Kadang-kadang kalau ngeliatin temen nih lagi jalan nih sama cewek sama cowoknya nih, kayak misalnya lagi ngumpul sama teman-teman nih, Bil duluan nih, gue udah dijemput nih sama cowok gue gitu kan. Oh iya. Terus kayak udah mati, wah enak banget dijemput cowoknya, ya gue dijemput mak gue gitu kan. Pasti ada tuh rasa-rasa kayak gitu ya. Cuman ya udah, kita sabar aja, ikhlas gitu ya. Mungkin belum saatnya, nanti pasti Allah udah nyiapin laki-laki yang pantas dan yang terbaik nih buat aku. Jadi kayak udah santai aja lah, karena hidup itu nggak semua tentang cinta gitu ya. Jadi jangan apa ya, jangan buta lah karena cinta gitu ya. Nggak semua itu tentang cinta dengan pasangan, tapi cinta tuh dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga kita. Itu dulu aja. Selama Allah dan kedua orang tua kita dan keluarga kita itu tidak meninggalkan kita, hidup kita nggak akan mati kok. Maksudnya ya, banyak orang yang kadang-kadang suka komen gitu ya, atau enggak misalnya cerita ke aku, curhat gitu kayak, nih gue sedih banget putus, jadi jomblo tuh gak enak banget ya gini-gini gitu. Enggak kok. Pokoknya selama kita masih punya Allah, insya Allah kita gak akan pernah rasa sepi, dan kita akan tetap hidup dengan bahagia. Kenapa? Karena kita percaya sama Allah, serahin semuanya ke Allah gitu. Jadi jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama aku. Jadi aku juga gak akan berharap sama kalian, tapi berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apaan sih? Iya gue kenapa sih? Ini Nabila kenapa sih? Lagi serius banget, kayaknya gak cocok deh gue kalau ngomong-ngomong serius gini nih. Jadi gak nih covernya aman? Dapat izin? Apa? Oh iya Kak Iqbal. Lupa jadinya. Belum nih Kak, nanti. Lu nyender di bahu gue aja Bil. Aduh ini gue juga udah lama gak nyender di bahu ini ya, siapa, jadi gue nyender di lemari aja dah. Karena Nabila gimana sih rasanya ngeliat kecoa terbang? Waduh, bukan main rasanya. Gue tahu banget itu gimana ya kan. Jangankan gitu, kita lihat kecoa ada di bawah kaki aja nih, rasanya pengen, waduh ya Allah, itu rasanya pengen kabur nih, berat banget. Gimana ngeliat kecoa terbang gitu ke kita, nemplok di pala ya kan. Ini rasa rambut pengen gue botakin. Jujur sih, kecoa terbang tuh serem banget. Serem banget, parah. Rasanya tuh pengen meluk Spiderman gitu loh. Ini yang di lemari Kak Iqmal. Bener banget. Dijemput sama seorang ibu itu lebih baik daripada tidak jemput sama sekali. Bener banget. Yang penting ikhlas gitu. Bener, suka banget sama statementnya Kak. Bener banget kan tuh, pada setuju kan sama gue. Berarti gue cocok juga buat jadi motivator ya. Emang nih Nabila, kan gue masuk kuliahnya psikolog aja kali ya. Gue ngambil, sama aja sih, gue juga bisa sih ngambil hukum sih. Wow, ini punya adik aku nih guys. Aku lagi di kamar adikku di Beatles. Siapa di sini yang suka ada Beatles juga sama kayak aku dan adikku? Nah, emang kalau kamar cowok tuh simpel banget ya. Cuman pajangan cuma satu gitu, begitu doang tuh. Beda tuh sama kamar gue tuh. Kamar gue bisa semuanya tuh, semua pajangan tuh. Muka gue dari zaman kecil sama semuanya ada tuh. Dipajang di kamar. Kalau adik gue cuma satu doang tuh foto The Beatles. Tipe cowoknya seperti apa sih Nabila? Seperti kamu deh. Gak tau lah aku. Yang penting tuh akhlaknya baik, soleh. Itu yang paling utama. Kalau masalah ganteng atau cuman ya materi ya gak akan ada habisnya ya. Maksudnya ya udahlah ya. Tapi yang penting tuh akhlak dulu. Karena ketika dia mengerti agama dengan baik, insya Allah laki-laki itu bisa mengimami wanitanya dengan baik gitu. Asik banget Bil, ya Allah Bil, lo kenapa sih Bil? Ya Allah Nabila. Ya udah ya Allah. Apa nih Kak Iqmal? Betawi banget ya. Iya nih Bang. Aduh Bang Iqmal.
Tapi aku masih biasa aja sih sebenarnya sama kecoa. Kalau misalnya dia mati ya udah lah ya. Ya dia mati. Dia lagi udah sekaratul maut nih kan, gue semprot nih kan, set 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 set, gitu kan. Dia udah kayak kayak biasa kayak kita kepanasan gitu kan kalau kecoa kan, kalau dikasih semprot gitu tuh apa? Dikasih semprotan kayak gitu tuh. Terus ketika dia udah mulai sekedap udah mulai kejap-kejap gitu, jangan-jangan gitu, gue langsung makanya lu jangan mondar-mandir lu di kamar gue. Jahat banget gak sih? Habis kesel banget, tiba-tiba nyelonong aja kagak ada assalamualaikum. Ya kan gue yang punya kamar, assalamualaikum kayak nyelonong aja tuh kecoa. Gedak banget kayak kagak diajarin, gak punya akhlak tuh kecoa tuh. Aduh, kecoa zaman sekarang gak ada akhlak emang. Betul banget, Bil, soleh itu yang utama karena imammu dalam kehidupan selamanya. Betul banget, karena emang itu berpengaruh banget, karena kan iya maksudnya menikah itu kan sekali seumur hidup gitu ya, dan aku pasti juga nggak mau dong salah pilih pasangan gitu kan. Jadi ya pasti pengennya yang terbaik lah, maksudnya yang soleh, yang anaknya baik, yang keimanannya juga bagus, mengerti agama dengan baik gitu ya. Ya kalau misalnya nanti laki-laki itu nggak bisa apa ya, tidak bisa mengimaminya istrinya dengan baik dan anak-anaknya, nanti siapa yang ngebimbing gitu loh. Iya, yang penting iya juga dari akhlak, terus juga hatinya juga ya. Abang aus. Ngomong mulu kan ayah dari tadi ya. Kalau situ kan cuma ngetik kan nih di komen. Ngakak dong. Kok kakak lucu ya? Aduh emang iya, pengen dibawa pulang gak sih? Enggak ya? Assalamualaikum, gak jawab tempelan di pantat. Iya memang harusnya dijawab dong Pak. Waalaikumsalam. Soleh weh, yang namanya Soleh bisa daftar jadi calon Nabilah tuh. Bukan namanya Soleh, Bambang. Aduh, nih netizen 62 nih emang begini kalau ayah ngomongnya. Tadi kan ditanyanya kriteria cowok Nabila gimana ya Bil. Gue jawab yang Soleh, bukan namanya Soleh. Kalau namanya Soleh, pokoknya yang namanya Soleh nih gue demen gitu. Aduh ngakak banget. Aduh Bil. Aduh capek juga ya. Gue jadi keringetan ini pakai AC loh. Aduh capek bener. Ya pokoknya yang baik lah, udahlah intinya baik gitu. Oh ya, aku mau ngingetin lagi ya, jangan lupa nanti hari Minggu nonton live aku ya, oke? Ya pasti, tapi nggak, ya lucu-lucuan juga, tapi agak lebih serius karena membahas tentang mental health care sama temen aku, anak psikolog. Dia akan menceritakan mengenai self love dan juga tentang cyberbullying gitu. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya bisa langsung cek IG-nya ke Hai Psikolog Psikolog, oke? Ntar yang balik dibilang kamu terlalu baik buat aku. Ya Allah, masih aja kayak zaman SMA ya, pas mutusin cowok nih alasannya, aduh kita putus aja ya, kenapa, kamu terlalu baik buat aku. Aduh Bambang, itu cuman itu tuh jadi buat adik-adik SMA yang kalau misalnya diputusin ceweknya cuman karena kamu terlalu baik buat aku, itu tuh ya mungkin dia lagi dekat sama cowok lain kayaknya ya. Dulu aku pernah guys ditembak sama cowok waktu SMP. Jujurnya aku belum pernah ceritain ke siapapun, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi ngomong, aku ditembak sama teman SMP aku cowok. Ya iyalah cowok, Nabila. Jadi aku les sama guru. Kenapa sih ada R-nya susah banget, ngomong guru aja jadi kayak guru. Sedih juga ya gue. Intinya gini, aku punya teman SMP, dia satu les sama aku. Terus
Dia tuh nembak aku guys waktu udah selesai les. Itu udah kelas 3 tuh. Ya aku sih biasa aja ya kalau misalnya kayak misalnya ada teman-teman cowok, karena teman aku tuh banyaknya cowok. Jadi aku ya udahlah ya, nggak peduli juga. Misalnya kayak ya udah nganggapnya temen gitu. Suatu ketika teman aku tuh ngomong kayak, "Bil, gue suka sama lo." Bagian Nabila kan. Apa Ayu ya? Aku lupa deh. Mau nggak jadi cewek gue? Nih anak SMP nembaknya begitu tuh. Terus cuma satu yang di pikiran aku, gimana ya, aduh mati nih gue mau jawab apa nih, gila. Maksudnya kita kagak pernah ditembak begitu kan nih, namanya juga lagi cinta monyet terus ditembak pertama kali tuh. Terus aku langsung kayak gini, gimana ya, kayaknya kita temenan aja deh, soalnya kan kita kan masih kelas 3 SMP, terus kita juga udah mau UN. Aku pengen, soalnya aku ngomongin gue, saya kan temen, kita kan juga udah mau UN. Gue juga mau fokus dulu deh sama UN gitu, alasannya sih gitu. Tapi emang iya benar, maksudnya aku nggak mau pacaran karena emang aku pengen fokus UN gitu. Dan aku juga kayak mikirnya ngapain sih pacaran gitu ya, saat itu kan emang kayak udah sibuk dengan kegiatan aku juga di luar sana gitu. Jadi kayak udahlah, males banget ngapain gitu. Dan juga kan gue belum boleh pacaran sama bapak gue gitu kan. Ya udah tuh, ya udah deh. Itu cinta monyet aku tuh. Enggak juga sih, bukan karena dulu aku ada di JKT terus aku jadi kayak nolak dia, enggak. Tapi emang aku tuh orangnya males kalau emang kayak nggak penting-penting amat nih, terus kayak menjalin hubungan tuh kayak males. Karena apa? Satu, ngeganggu banget pelajaran. Satu kan aku udah sibuk dengan entertain, dua udah sibuk dengan sekolah ya, pendidikan aku. Dan dua itu cukup aku jalanin dengan baik aja. Kalau ditambah satu lagi dengan percintaan, itu tuh malah kayak buyar. Ya gak sih? Jujur, buat kalian yang kayak udah nyaman banget sama kerja dan kuliah, pasti kan ketika cewek kalian atau cowok kalian tuh ribet, kalian malas gak sih? Kayak, iyalah lu cuma mau nongkrong aja nih, nongkrong di warung kopi sama temen cowok lu pasti cewek lu cemburu, agak-agak mager gak sih? Jadi kayak udahlah, nanti aja deh pacaran gitu. Masih SMP belum punya KTP, boro-boro punya KTP ya kan. R-nya imut, aduh maaf ya, emang aku juga gak ngerti nih kenapa sih banyak banget huruf R di hidup aku. Kak, itu yang psikolog teman apa yang seangkatan gak sih? Aduh ini makin gelap guys, ini gue lagi uji nyali. Jujur ini gue lagi uji nyali. Ini gue lagi uji nyali. Gue lagi uji nyali di dapur gue. Jadi itu teman aku, teman main, tapi dia kuliahnya jurusan psikolog dan dia anak Undip, dan bakal curhat mengenai tentang self love, tentang mental health care, gimana sih seseorang itu bisa menghadapi mental health care dan self love gitu, atau cyberbullying juga aku bakal bahas di situ. Jadi buat kalian yang kayak misalnya punya pengalaman seperti itu, boleh nanya-nanya juga gitu. Ada pertanyaan lucu nih. Bil, selama dulu jadi member JKT pernah nggak yang namanya ditembak fans? Jujur pernah, waktu di acara handshake kayaknya pernah deh. Ada fans aku yang kayak nembak aku gitu, ngomong, "Nabila, kamu gak jadi pacar aku?" Terus aku kayak, bener, itu masih SMP juga deh, kalau gak salah, pas satu SMA ya. Terus kayak bingung banget, gak tau ya, gue kalau misalnya ditembak selalu bingung jawabnya. Jadi kayak bego gitu. Jadi kayak on gitu, tiba-tiba aduh gimana nih, jawab apa dong, karena emang kayak bingung pastinya mau jawab apa gak sih gitu. Takutnya ketika kita ngomong gak enak tuh nanti dia malah kepikiran dan malah sedih gitu si cowoknya ya. Duh, gue masih perhatian, masih ini gak sih, masih baik banget gak sih mikirin perasaan orang gitu ya. Bikin vlog dong, boleh tahu vlognya nggak? Aduh, boleh, tapi nanti deh.
Kak, pernah gak sih bullying waktu sekolah? Waduh, jangan ditanya yang ini. Jujurnya, ini aku sambil duduk di bawah aja kali ya. Jujurnya aku pernah bukan kena sih, maksudnya kayak waktu kecil punya pengalaman seperti itu. Ya karena kan dulu kan aku juga, maksudnya dari mulai SD aja tuh udah ikut entertain kan. SD, SMP, SMA gitu. Dan bullyingnya tuh macam-macam. Dan kayak misalnya gini, dari SD aku ke halaman sekolah, terus kayak wait terus misalnya aku jalan nih ke tengah sekolah gitu ya, ke halaman, tiba-tiba tuh udah kayak atas ada yang teriak, ha, I want you, I need you, diledek-ledekin kayak gitu. Karena kan aku dulu masih di JKT48 ya. Terus juga ada yang ledekin kayak dulu aku pernah ikut iklan peninggi badan, namanya iklan vitamin Z with Grow gitu. Terus kayak iklannya sih peninggi badan tapi kok pendek sih, ha, digitu-gituin. Dan tapi aku tuh anaknya emang tipe model muka badak kali ya. Gue mau dibully kayak apa juga, ada yang ngomong sama gue gitu loh. Kayak aku tuh orangnya sama sekali nggak peduli ketika ada orang yang meledek aku kayak gitunya tuh. Jadi kayak ya udah bodo amat. Sampai pernah ada kakak kelas aku yang ngelabrak aku, terus kayak sini loh gitu. Terus aku kayak gini, kan lo yang butuh, lo aja sini yang kan lo yang butuh, lo aja sini yang datang ke gue. Aku benar-benar sampai jawabnya kayak gitu karena aku kayak aku nggak suka ketika ada orang yang menindas aku karena suatu hal gitu. Maksudnya itu kan sebuah bentuk bully ya. Jadi aku nggak boleh lemah. Ketika aku lemah, aku akan down gitu. Jujur sih dalam hati gue takut gitu ya. Ya Allah, mau diapain nih gue? Ya Allah, mau diapain nih gue? Dalam hati gue gitu ya kan. Apalagi itu masih SD gitu kan. Ya Allah, itu SMP kak kelas gue. Ya Allah, mau diapain nih gue? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman gue nih tadinya lagi bareng-bareng langsung pada melipir tuh teman-teman. Gue sendirian kan. Terus kayak udah ya Allah, bismillah aja deh, ya Allah tolongin aku ya dalam hati gue gitu. Tapi mukanya udah yang kayak sok jagoan gitu tuh, udah kayak preman gitu kan. Aku ceritanya sok-sok ngeberanin diri padahal dalam hati Hello Kitty guys. Terus ada apa emang gitu, langsung udah aku cuekin aja, bodo amat, langsung cabut gitu. Pernah aku waktu SD juga sempet dijambak sama kakak kelas. Jadi aku lagi jalan kaki, terus dia kayak naik motor hampir mau nabrak aku gitu guys. Ini beneran, aku gak bohong, ini aku beneran gak bohong. Aku lagi jalan, tiba-tiba dia kayak mau nabrak aku naik motor. Terus kayak aku kaget, terus dia kayak ngejambak aku. Terus kayak apaan sih kata aku gitu. Oh mau pulang baik-baik lu tabrak gitu kan. Kenapa sih? Gue mati gue gini, ini orang kayak tukang ojek kagak dibayar gitu ya kan. Tiba-tiba nabrak aja tuh yang diangkutnya dia tuh. So aku langsung kayak, aku benar-benar pokoknya bodo amat gitulah kalau selama ini ada yang bully gitu. Sampai SMP lumayan juga, tapi karena teman-teman aku cowok ya, dan aku tuh senang main sama cowok tuh, mereka selalu lindungin aku, selalu care banget sama aku, aware banget sama aku. Jadi ya bukan karena lo mau ditemenin sama cowok karena emang lo cantik Bil, jadi emang mereka senang main sama lo, enggak juga. Karena aku anaknya solid banget kalau misalnya main sama laki nih, mereka tuh solid banget, kayak ayo Bil, tenang aja Bil, ayo yuk, tenang aja yuk, gue bantuin, gue gini-gini. Jadi aku tuh nyaman, ngerasa aman gitu loh. Jadi kalau misalnya aku diapa-apain ya mereka yang maju gitu kan. Terus SMA pernah ada kakak kelas yang kayak ngeledekin gitu, kayak Nabilah, Bil. Terus aku nengok, kok gak ada yang manggil gitu. Nabilah, Bil. Terus aku nengok, kok gak ada yang manggil gue, siapa gue, ada siapa gitu. Perasaan gue jadi gak enak juga kan. Terus pas aku udah jalan ke sana, sombong banget dipanggil gak nengok. Gue langsung balik lagi, mohon maaf nih kak, tadi saya udah nengok, cuman kagak ada yang nyaut lagi. Kan saya jalan dong, masa iya dikasih sombong, gue gituin. Aduh bingung banget sih, kadang-kadang juga gak ngerti sih ya kenapa gitu. Setiap orang tuh mungkin, ya orang biasa aja pasti ada yang iri lah. Apalagi seorang mungkin yang lumayan dikenal orang gitu ya, pasti banyak banget yang gak suka. Dan jujur aku waktu SMA, kalau sekolah itu gak mau dianterin, jadi selalu naik ojek online. Jujur ini aku beneran, aku tipe anak yang gak mau manja gitu. Jadi kayak, mah gak usah dijemput, mah gak usah diantar, kecuali emang aku lagi kepepet banget gitu ya, mau ada syuting lagi, abis itu pasti langsung dijemput. Mah gak usah diantarin, mah aku naik ojek aja. Ya udah naik ojek tuh aku pulang. Jadi setiap kali aku nyampe sekolahan, biasanya pas pulang sih, kan pulang sekolah kan jam 3 sore tuh, semua anak-anak pada ngeliatin gitu ya. Kalau teman-teman sekelas aku sih, teman seangkatan udah ngerti lah ya, Nabila emang anaknya gitu, ya udahlah naik ojek biasa gitu.
Tapi kebanyakan yang bingung tuh adik kelas aku sama yang teman seangkatan yang nggak terlalu deket, kadang kayak ih masa artis naik ojek sih gitu kan. Dalam hatiku lah, ya kenapa, kan nggak apa-apa dong kalau misalnya seseorang naik ojek, emang siapa yang larang gitu loh. Maksudnya kadang orang mindsetnya karena mungkin artis jadi kehidupannya harus wah mewah, enggak juga. Justru itu kita tuh di mata orang tetap sama gitu loh. Jadi nggak ada tuh istilahnya meskipun lo public figure lo harus kayak hidup lo mewah gini-gini, nggak juga kok teman-teman. Semua itu tetap sama gitu. Jadi aku sering banget lah dikata-katain kayak gitu, diledek-ledekin. Cuman aku tuh tetap ya udah senyum aja, sabar, udah ikhlas. Yang penting kita nggak nyari musuh gitu loh. Kita juga jangan ribut sama orang. Lebih baik sabar aja gitu sama orang yang kayak gitu. Toh pahalanya juga ke kita kan, ngalirnya ke kita gitu. Insya Allah kalau misalnya kita dibully, kita sabar, berkah juga kok buat kita. Jadi aku bakal cerita tuh kayak gitu-gitu nanti hari Minggu. Jadi buat kalian juga kalau misalnya mau nanya punya pengalaman bully kayak gitu, langsung aja tanyain ke teman aku di Hais Psikolog ya. Dan tapi aku sempat down juga sih, kadang minder ketika misalnya nih aku udah kebanyakan bolos karena aku harus ada kegiatan di luar. Tapi akhirnya aku lama tuh gak masuk, bener-bener lama banget. Dan udah sampai sebulan gak masuk atau hampir 2 bulan gak sekolah karena aku syuting di luar negeri. Dan aku pulang, aku datang ke sekolah aku bilang, Bu mohon maaf saya mau homeschooling aja. Tapi kok aku kayak nahan, udah Bil gak apa-apa kamu sekolah aja di sini, kita masih bisa nerima kok gitu kan. Ditambah sekolah aku tuh negeri dan aku ambil IPA. Kalian bisa bayangin dong 2 bulan gak sekolah ngambil IPA, itu jurusannya kan lumayan agak susah untuk hitung-hitungannya ya, apalagi fisika, kimia gitu. Dan aku ngejar sendiri gitu. Banget. Mana ya? Jadi lupa ceritanya sampai mana. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian menghadapi sebuah bully, ya udah sabar aja. Jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu didengerin deh omongan orang. Sampai sekarang pun aku juga masih kena bully kok. Kayak ya banyak aja, kayak sebenarnya ketika ada orang yang ngatain diri kamu, entah Ibil jerawatan, Ibil gendutan, Ibil kok kurus banget sih, itu juga sebenarnya bentuk bullying gitu ya. Cuman aku tuh anaknya ya udahlah ya, emang ini hidup aku kok, mau ya gimana gitu ya, wes sabar aja ibaratnya kalau orang Jawa tuh. Jadi ya udah jangan terlalu diambil pusing. Semangat ya. Yuk lanjut lagi pertanyaannya next. Apakah yang nonton ini cowok semua? Bila aku juga kurang tahu, cuman dari tadi yang aku lihat sih nama-namanya sih ya Angga, Bagus, siapa Irfan, ya kata-kata cowok sih ya namanya. Aku dulu suka bolos bukan karena emang aku pengen bolos anaknya, tapi emang aku bolos karena ada, bukan bolos ya, tapi izin. Jadi aku kalau ada syuting yang bener-bener penting banget, karena dulu aku gabung di JKT kan, jadi harus ada. Kalau misalnya emang yang penting banget, jadi aku harus izin gitu. Tapi satu hal, meskipun banyak yang ngebully aku, meskipun banyak yang ledekin aku nggak pernah yang mau namanya homeschooling. Gimana pun aku susahnya di entertain, aku sibuknya di entertain, aku tetap harus sekolah formal dengan anak-anak yang lain. Bukan karena aku bilang homeschooling itu nggak bagus juga, tapi emang itu prinsip aku ya. Maksudnya prinsip orang kan beda-beda ya. Gimana pun juga pendidikan aku harus selesai, harus sukses juga. Nggak boleh cuma cantik pintar karena di dalam entertain, tapi juga harus pintar dalam pendidikan juga. Dan sampai sekarang pun itu masih ada di hati aku, ditanam di hati aku. Sampai aku juga gak pernah mau namanya cuti kuliah. Biarin aja, aku gak ngambil job apapun, tapi kuliah aku lancar, pendidikanku berjalan dengan baik. Karena yang bisa membawa aku lebih sukses ke depannya, ya untuk saat ini mungkin entertain itu juga bagus gitu, tapi untuk ke depannya tuh gak bertahan lama gitu ya. Apalagi dengan adanya pendatang-pendatang baru. Jadi pikiran kita tuh harus jangan hanya selangkah, tapi kalau bisa 10 langkah lebih maju gitu. Yang bisa ngebawa gue sukses ya itu adalah pendidikan gue nih gitu kan. Kayak misalnya aku pengen belajar hukum, kenapa sih? Karena aku pengen bisa membuat hukum di Indonesia itu berjalan dengan bagus gitu loh. Aku pengen ada di dalam pembangunan Indonesia, apalagi kan aku penerus bangsa gitu kan. Aku tuh pengen gitu ikut serta dalam hal seperti itu juga, gak cuma dalam entertain doang gitu. Oh ya, satu hal lagi aku mau ngingetin, jadi buat kalian kalau misalnya lagi sedih karena emang ada bully gitu, dan itu jangan dianggap pikiran juga. Kenapa? Nanti jatuhnya bisa ke mental kalian. Dan aku anaknya tuh selalu gak peduli. Kenapa? Aku takut itu kena ke mental aku. Jadi aku anaknya sans aja. Dari kecil aku punya quotes kayak, meskipun hidup ini banyak beban, tapi dibawa enjoy aja biar enak.
Dan itu emang benar, ketika lo banyak beban, ketika lo enjoy ngejalanin sesuatu hal, kita jadi kayak kita enjoy ngejalaninnya, meskipun ini kita hal yang gak kita suka gitu, tapi kayak enak juga ya kalau kita jalaninnya enjoy kayak gitu. Percaya nggak sih Bil sama konspirasi? Percaya aja sih. Hidup mahasiswa hukum. Bagus nih pesan-pesannya, God. Ya thank you Kak Iqmal. Jadi malu udah ditontonin sama Kak Iqmal. Kenapa ngambil hukum, Bil? Apa sih? Ambil jurusan hukum, kenapa nggak jadi pengacara aja? Jujur aku juga belum tahu sih step aku kedepannya mau ngambil jadi pengacara atau notaris atau konsultan hukum atau apapun itu. Tapi yang jelas semoga ilmu yang aku bisa dapetin ketika aku kuliah ini bisa ngebawa untuk banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang, gak cuma untuk diriku sendiri, tapi aku juga bisa membantu banyak orang yang mungkin kesusahan dalam menyelesaikan kasus hukumnya dia gitu. Itu sih. Bill, gue masih di sini nih, fans garis polisi. Orang kayak gini aja masih dibully loh. Jangan salah teman-teman. Orang kalau gimana ya? Orang kalau misalnya ngebully kita atau dia ngeledekin kita, menjelek-jelekan kita tuh, dia tuh nggak akan mandang lo siapa gitu loh, ya kan? Gak usah aku. Banyak banget ibaratnya petinggi sekalipun itu juga pasti banyak banget orang yang suka ngomong hal-hal yang sesuatu nggak enak gitu. Dan itu benar adanya memang gitu. Tapi ya susah juga sih ya, maksudnya untuk menghilangkan bullying di Indonesia gitu sebenarnya, karena emang kadang orang cuma ngomong kayak ibu-ibu gitu ngomong sama tetangganya, kapan punya anak, itu sebenarnya kan bukan bentuk gimana ya, untuk bullying yang ngeledekin sih enggak, cuman kan emang nyakitin di hati gitu ya. Itu juga sebenarnya kayak ada sih, kalau misalnya aku baca di buku dosen aku sih sebenarnya kayak ada juga sih ya. Kayak kalian nih, kalian nge-share foto teman kalian yang lagi tidur nganga, terus kalian foto, kalian share di sosial media, itu juga sebuah bentuk bullying sebenarnya. Cuman kan ya kalau dibilang-bilang bullying, enggak, itu kan cuma bercanda gitu. Tapi sebenarnya kalian harus tahu itu ada peraturannya di hukum, jadi emang harus hati-hati sih sebenarnya. Tuh jerawatan gitu masih ada yang komen kayak gitu, itu juga sebenarnya bentuk bullying. Tapi ya udah, santai aja sih kalau aku mah, jadi santai aja. Betul. Saya dukung kamu jadi seorang pengacara aja, Ayu. Boleh, amin. Semua tongkongan juga pasti ada yang suka bully. Bener banget aku setuju. Karena aku temennya cowok semua, jadi aku tahu ya cowok-cowok tuh kalau ngebully kayak gimana ya. Tapi ya udah, maksudnya kita harus sadar juga teman-teman. Mungkin itu hal yang biasa nih kalau kita sama teman-teman kita. Bro, woi, mana aja lo, gila lo bucin banget. Itu sebenarnya hal yang bercanda gitu. Cuman kita nggak tahu hati orang yang sebenarnya. Bener gak sih? Kita nggak akan pernah tahu hati dia tuh gimana sih. Nggak mungkin dong dia nunjukin dia sedih gitu, nggak mungkin, apalagi laki-laki gitu ya. Aku tahu semua yang menonton di sini kebanyakan laki-laki, jadi aku akan bahas ini karena sebenarnya emang nggak mungkin orang nunjukin ketika dia sedih, lagi dikatain atau disakitin, dia pasti akan lebih menyimpan ya, nggak siap lagi cowok gitu. Tapi kita harus sadar diri sendiri, harus punya kesadaran dalam diri sendiri gitu. Jangan sampai nih omongan gue menyinggung perasaan orang lain gitu. Mungkin kalau kita punya salah sama Allah, Allah masih bisa maafin karena Allah maha pemaaf gitu ya, maha besar gitu. Tapi manusia, ketika kita membuat salah sama manusia, ketika kita menyakiti perasaan hati seorang, belum tentu orang itu bisa memaafkan kita, ya kan? Belum tentu orang itu ikhlas memaafkan kita. Itu benar. Kenapa? Makanya aku setiap kali bercanda nih sama teman aku, misalnya bercandaan gue kan kadang-kadang suka kelewatan juga ya. Kadang aku juga suka bercanda ya gitu. Karena aku takut dia akan tersinggung dengan apa yang aku ucapin gitu loh. Asik banget Bil, makin malam makin ahoy dah gue ya.
Aduh, ada yang komen. Ngakak juga di komennya. Aduh. Kalau ada yang bully, lu panggil teman-teman Kang Baja lu aja, Bil. Iya benar juga sih. Out dulu ya, monggo dilanjut. Waduh, sopan sekali ya teman-teman onlineku nih. Kita dibully berarti hidup kita lebih bener banget. Nabila udah kerja atau masih kuliah? Itu pertanyaan yang aku selalu bingung akan jawab apa. Aku kuliah tapi aku juga kerja. Gimana dong? Kerja di bidang entertain seni itu juga masuk pekerjaan sih. Ngomong dulu apa sih, Bill? Itu suaranya udah kayak serak-serak gitu. Tapi emang suara aku serak kayak gini kok. Bill ngomongnya jadi kayak nge-rap ya. Yo, kita di sini semua berkumpul untuk menonton live-nya si Nabila. Asik. Apaan sih lo? Garing, malas. Kalau ada penyandang yang mungkin punya kekurangan ya teman-teman, terus kalau dibully tuh gimana sih tanggapannya? Jujur ini aku pernah bertemu sama anak-anak yang mungkin disabilitas seperti itu, dan aku malah sedih banget lihatnya. Dan misalnya aku tuh sedihnya bukan apa ya Allah, aku tuh bersyukur gitu loh, ya Allah aku masih diberikan yang seperti ini tuh nikmat yang luar biasa gitu, maksudnya Masya Allah banget gitu lah. Dan ketika ada orang yang masih ngebully teman-teman kita yang seperti itu gitu ya, iya maksudnya di mana sih hati seseorang itu yang membuli atau memberi perkataan yang tidak baik ke teman kita yang seperti itu gitu ya. Kalian ngerti ya maksud aku ya? Aku nggak bisa banget ngomongnya, sedih gitu ngomongnya. Jadi balik lagi sih ke kesadaran kita masing-masing gitu. Maksudnya kita juga punya hati, kita dikasih akal, pikiran gitu. Masa iya sih kita nggak bisa berpikir bagaimana caranya untuk menjaga perasaan orang lain, terlebih ketika orang itu misalnya mempunyai kekurangan yang seperti itu gitu ya, yang penyandang disabilitas atau apapun itu. Pasti kan kita dikasih akal pikiran juga untuk berpikir, untuk sebelum kita berbicara kita harus berucap. Sebelum kita berbicara kita harus berucap. Kenapa jadi begini sih? Susah emang kalau ngomong sama pelawak ya. Pokoknya gini intinya, sebelum kita berbicara kita juga harus berpikir dulu, pakai hati kita, pakai akal pikiran kita yang udah Allah kasih. Jangan asal ngejiplak aja gitu kan, maksudnya wah mentang-mentang dia kayak gini nih kerjaannya dikasih keringanan, nggak gitu. Karena memang dia di undang-undang pun, dalam undang-undang ketenagakerjaan juga sudah diatur bahwa untuk orang-orang yang di bawah umur, pekerjaan di bawah umur, terus buat wanita, dia buat yang penyandang disabilitas atau cacat ibaratnya ya, itu dia ada ini sendiri gitu ya, maksudnya kerjaannya gitu ya. Dan nggak bisa tuh lo kayak ngeledek kayak gitu atau ngebully kayak gitu. Aduh please lah, kita harus berpikir open minded teman-teman, jangan seperti itu ya. Bill pengen bisnis gak sih? Kalau pengen bisnis tuh apa nih ya kira-kira? Ini jujur aku masih bingung banget sih. Ada yang bisa ngasih aku ide gak sih? Kalau mau muka-muka kayak gue sih jual apa, cocoknya jualan ini kolak ya. kolak. Kapan nih main di OVJ lagi Nabila? Nah kebetulan Senin depan, Minggu nanti besok. Gimana sih? Aduh, Minggu. Salah. Hari Senin jam aku nggak tahu jam berapa, tapi Senin gimana ya, Minggu mau ke Senin aku akan ada di OVJ sahur. Oke, Minggu ke Senin ya. Kalian tahu kan Minggu ke Senin gitu. Jadi Minggu jam 12 mau ke Minggu jam 11 mau ke Senin. Tahu kan ya? Tahu tuh. Ntar ada gue tuh di OVJ nonton nih. Karena dia ingin diakui lebih hebat, tapi ke orang yang salah malah ngebully orang yang lemah. Betul banget. Jangan sombong kak, cuma mengingatkan. Loh, aku gak sombong kok. Aku cuma ngingetin juga dari tadi, maaf ya.
Kalau ada orang yang ngebully, bilangin jangan pernah merendahkan orang lain kalau kamu tidak ingin direndahkan. Masalahnya lu udah rendah Nabile, lu pendek. Itu bukan rendah, kutil, pendek. Oh gimana sih, kesel banget gue. Oke. Teman-teman, kalau misalnya aku ngomong kasus suatu hal yang kayak gini tuh untuk ngingetin aku juga ya. Maksudnya bukan cuma untuk ke kalian juga, kalian doang, tapi juga aku juga ngingetin self reminder juga buat aku untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Terserah kalian mau mengambil apa yang udah aku ucapin ini atau enggak, ya nggak masalah gitu. Tapi setidaknya aku sudah memberi dan berbagi tentang hal kebaikan gitu. Takutnya kan salah satu yang nonton ada yang nggak suka gitu ya kalau Nabila nih kayak gini gitu. Dia belum tahu aja gue kayak gimana ya. Nggak apa-apa deh, maklumin. Gue mah santuy, anaknya bang santuy. Bila niat nggak sih jadi caleg? Aduh, gue gak tahu nih bang ya. Kalau gue jadi caleg nih, mohon maaf nih, baru ngomong aja orang udah pada ketawa. Ah, masa calegnya cadel? Kan gak lucu ya. Jualan parabot cocok juga sih gue jual parabot, bener. Tanggal berapa itu di OVJ? Tanggal berapa ya? Pokoknya tanggal 3 Senin ya. Sekarang kesibukannya ngapain aja sih Kak Nabila? Aku kalau di rumah biasanya ngerjain tugas. Cuman karena ini aku udah selesai kuliahnya yang di semester 5, jadi aku libur dalam 10 hari ini. Nanti masuk lagi di bulan Juni. Apa Mei ya? Oh Mei. Kalau nggak salah pertengahan Mei aku balik lagi kuliah online untuk semester 6 gitu. Berarti acara sahur ya Bill? Iya, acara OVJ sahur. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam. Mantap Bil, lanjutkan banget, seru kok pembahasannya malam ini. Iya, makanya nih nanti hari Minggu bakal seru lagi karena kita nggak cuma bahas tentang bullying tapi juga self love, mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya untuk apa ya, bingung kan gue. Mental health care gitu pokoknya lah. Ada teman onlineku nih yang baik sekali. Bisa ngechat yang bener nggak? Kasihan tuh Nabila. Wede, siap bang. Tahu nih. Orang bulan puasa masih aja. Kalau ada orang yang nyakitin hati gitu ya Allah. Sabar aja gue mah, ya Allah, nggak usah apa aja dah. Ada yang terawatnya, makanya kan gue udah bilang lu jangan pada kangen sama gue. Kalau lu pada kangen, gue jadi makin banyak terawatnya. Lu gimana sih pada? Pengen banget lihat kan Nabila full body pas pakai daster gini. Ya pokoknya pakai daster begini aja sih bang. Kayak mak lagi mau nyuci baju di sawah gitu. Bisnis makanan aja Bil. Kalau misalnya bisnis makanan, kira-kira makanan apa ya? Ada niat S2 nggak Bil? Oh ada banget. Aku emang pengen S2 rencananya. Tapi S1 dulu aja, ini belum lulus juga gitu kan. Insya Allah sih tahun depan aku udah skripsi. Karena memang di kampus aku itu sistemnya cepat sekali ya, kuliahnya 3,5 tahun. Dan nanti ketika udah selesai baru nanti aku lanjut lagi S2. Tapi bingung S2 nya masih mau ngambil hukum lagi biar MH atau malah pengennya kenotariatan jadi MKN. Kalau aku sih pengen dua-duanya. Kalau bisa ada dua-duanya lah. Tapi satu aja dulu. Salam dari Denpasar. Halo Denpasar. Jadi kangen Bali.
selera orang juga beda-beda Bil. Kalau semua cewek cantik tinggi juga bosen. Bener banget Bang, setuju Aye. Karena Aye pendek, jadi Aye seneng Aye seneng abang ngomong begitu. Semester 5 ya, aku doain cepet wisuda, amin. Insya Allah nih, makanya tahun depan skripsi nih, doain ya teman-teman, deg-degan banget. Kebayang gak sih gue sidang ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu ngomong apa kok cadel banget ya kayaknya. Jadi saya akan membahas mengenai lingkungan hidup dalam hukum di Indonesia gitu kan. Ngomong set. Ada R-nya, begitu ngomong R jadi kamu saya filin aja ya, soalnya cadelnya nggak denger. Nggak lucu di pengadilan, kagak bisa ngomong R. Aduh ya Allah, nggak lucu banget. Bentar lagi lulus kuliah nih, iya nih doainnya. Walaupun udah lulus kuliah, aku tetap seperti anak kecil. Masih lucu kok. Aku masih sering kok dibilang kayak masih sekolah ya mbak gitu. Padahal baru kuliah. Tutorial make up lah kak. Aduh, tutorial make up udah banyak cewek-cewek yang make up zaman sekarang. Lu kalau buka Instagram nih, begitu lihat home, ya Allah nih cewek lagi tutorial make up. Kan gue jadi minder sebagai cewek gitu ya. Sedangkan gue make up biasa aja, gak jago-jago banget. Kalau beneran onderdil bajai gue bisa tuh. Halo Bill, lama nih gak lihat. Halo. Ternyata gemes saya dijidat, jadi pengen nyium jidat aku gak? Adek gue junior lo tuh di kampus Bill. Oh masa sih? Oh iya, anak hukum juga ya? Kesibukan WFH ngapain aja kak? Masak, nyapu, ngepel, nyuci piring, terus nyiramin tanaman, nyuci mobil, nyuci bajai. Apa lagi ya? Itu aja sih. Ngomong enak skripsi, aduh nggak bilang enak juga sih. Iya masih kayak anak kecil Bil, bener banget. Sampai kadang-kadang tuh aku juga suka lupa gitu, ya Allah aku udah 20 tahun gitu ya. Udah kepala dua, kenapa jadi kayak masih bocah gitu. Kadang-kadang papa aku suka gini, Ayu, karena bilangnya Ayu ya kalau di rumah. Ayu udah punya udah umur 20 tahun juga udah dewasa, kadang-kadang masih jadi kayak adiknya si Rafli gitu. Rafli adikku kan. Oh my god, iya ya ampun. Menolak tua guys. Bil ngomong Korea dong. Annyeonghaseyo. Apa? Gak lucu banget dong. Geli gak mau. S2-nya mau di dalam negeri atau di luar negeri Bil? Ya cobain aja lah semuanya, yang penting demi ilmu mah. Kejar lah sampai ke negeri Cina. Nap bisa cloning gak? Biar saya order kamu selusin. Ya kali. Nabila orang mana sih? Coba tebak dong, Nabila orang mana sih? Kalau muka-muka kayak gini nih, orang mana nih coba nih, ayo. Hukum pacaran apaan sih Bil? Mohon maaf kalau hukum pacaran kagak tahu. Hukum pacaran sih ya dosa lah. Aduh ya Allah. Nih. Gue paling gak suka nih. Tiba-tiba nyamuk. Gitu kayak agak ada assalamualaikumnya. Assalamualaikum dulu. Ini kan ada kuping orang gitu. Ketok-ketok ya, assalamualaikum bang. Izin nih mau masuk. Ya asal bunyi aja. Bisa visi gak kak? Ini kita kayak lagi visi kan? Kamu sama aku visi kan? Kamu kemana aja sih? Aku telepon gak diangkat. Mau nonton live aku lagi. Kasihnya. Tidur Bil, aduh tidur Bil, mama mana ada, kasihnya lagi nonton TV. PHP mulu, mau ketemu gak jadi-jadi. Gimana mau ketemu, kasihnya.
di rumah aja nih. Ai cuma bisa dengerin aja tuh dari Gen FM. Dengerin suara Kasino. Bayi Kasino semper, bayi Kasino semper. Kasino kangen. Kasino gue udah bikin fotonya, udah lama banget dibikinnya, tapi aku malu mau posting. Posting nggak? Jadi kemarin aku dibikin dikasih challenge gitu dari Kasino, aku disuruh posting kayak tiduran sama keluarga tapi ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi paling bawah adik aku baru mama. Tapi kayak malu gitu loh mau posting. Kasino udah gak nonton ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perasaan komen aku ke skip mulu nih. Aduh maaf banget ya teman-teman, maaf banget. Aku sumpah gak ada rasa kayak nge-skip gitu aja. Aku tuh kalau baca komen bener-bener satu-satu, aku scroll satu-satu pelan-pelan. Karena aku bakal bacain pelan-pelan satu-satu. Tapi kalau ada kata-kata yang gak baik ya biasanya aku gak lihat, gak bacain gitu ya. Tapi maaf nih kalau misalnya ada yang belum kebaca nih. Karena kan mata Ai cuma 2 bang. Mohon maaf but gak enak juga nih Ai jadinya. Lu ucapin Aisumi Nabila dong biar nostalgia masa kecil lu. Aisumi Nabila gitu. Bil lu sama Citayam ya? Ah, Citayam. Siapa Citayam? Hai guys, sorry. Hilangnya suka hilang-hilangan deh, kayak kamu suka banget ngilang sih. Halo, aku si Nabila lagi. Halo, aku Nabila si cerot gitu lagi dong Bil. Halo, aku Nabila, aku si cerewet. Let's have fun together. Ini aku lagi liat komen kalian, kenapa jadi kayak ngantuk gitu ya mata gue. Ya kali komenan mau dibaca satu-satu, yang ada tuh mulut Nabila berbusa. Gak apa-apa sih. Giginya pinjem dong Bil. Aduh jangan dong, gimana ceritanya pinjem. Oh iya Bil, lo PP ya kalau ke Karawaci? Salut. Iya, aku kalau ke kampus PP teman-teman. Kampus aku di Jakarta, terus kampus aku di Jakarta, kampus aku di Karawaci, rumah aku di Jakarta. Jadi kayak tiap hari pulang pergi gitu. Dianterin mama pulang pergi, ditungguin sama mama. Kadang-kadang pulangnya aku nyetir. Makanya aku sayang banget sama mama. Jadi kalian juga sayang sama mama kalian ya, sama ibu kalian yang udah ngelahirin kalian, udah berjuang. Setiap ibu pasti punya perjuangannya yang bener-bener wow banget. Sumpah tadi ada suara guys, tapi gak tahu apaan. Scary banget. Gitulah pokoknya. Aku sayang sama mama kalian, aku sayang sama ibu kalian. Oke. Awas di demo tetangga Bil, gara-gara berisik. Alhamdulillah selama ini tetangga gue kayak gak ada yang komplain sama sekali ya. Mereka kayaknya gue berisikin jadi kayak nyenyak kali tidurnya ya, jadi berasa didongengin sama Nabila. Bil, genre musik Nabila apa sih? Kalau dulu aku suka banget rock metal gitu. Aku selalu nonton konser musik Hammer Sonic, kalau kalian tahu, ada yang tahu. Aku selalu nonton itu, dan aku lumayan suka musik-musik yang keras gitu, kayak Day to Remember, kayak Bring Me the Horizon, Burger Kill, Seringai, itu aku suka banget waktu SMP SMA gitu. Tapi semakin kesini aku semakin suka dengan semua genre musik juga. Dan emang saat itu aku juga suka sama semua genre musik, walaupun aku juga punya genre musik favorit. Tapi tetap kayak suka jazz juga, suka reggae, suka dangdut, suka kamu ya. Nggak, pokoknya aku suka apa sih, aduh, pokoknya semua genre musik tuh aku suka gitu loh. Nggak terlalu memilah-milih banget lah kalau sekarang ini gitu.
Bil kalau ngomong bisa pelan-pelan gak sih Bil? Iya, mohon maaf ya. Yuk lu duduk di mana sih yuk? Gue takut lu kejedot dah. Ini duduk di bawah meja belajar. Enakan di bawah. Duduk nih. Bil kalau tidur suka mangap nggak? Nggak tahu juga sih. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek banget mungkin mangap juga kali ya. Soalnya gue kalau tidur kagak ngaca sih kan merem. Nabila, ya Allah, bingung Bil. Ini masih lama, masih banyak banget yang nonton, gila. Makin kayak semangat gitu loh gue live-nya. Remember. Ada yang komen remember. Susah jadi orang cadel ya. Gak bisa pelan ngomong pelan dia soalnya belibetan kalau ngomong. Bisa sih ngomong pelan. Bilo asli orang mana sih? Coba dong tebak. Cepet banget ngomongnya kayak yang lupain dia. Iya. Yang lupain aku. Aduh gak tahu nih kak. Kenapa ya gue kalau ngomong cepet banget kayak kereta. Baca komenan banyak begitu nggak lapar Bil? Enggak kan tadi udah buka bang. Namanya Nabila sama kayak anak gue. Semoga gift-nya nanti kayak Nabila. Amin. Tidurnya live kak, makanya biar tahu mangap atau enggak. Orang Bandung ya Bil? Orang Bandung gak ya? Coba tebak lagi. Ayo, daerah mana sih Nabila berasal? Jangan menebak karena cara bahasaku ya. Ketika aku ngomong kayak ya nyablak-nyablak gitu. Jangan ketipu ya guys. Bil tidur jangan begadang. Iya, aku nanti tidur. Aku tuh nungguin kamu dulu. Kamu aja masih nonton live aku. Iya. Yeah. Kenapa sih Bil? Ya Allah garing banget sih lu. Ya awalnya sih coba-coba. Tapi ya demi hidup saya juga akhirnya saya ya udah deh mau aja gitu. Aduh. Itu hanya hiburan sedikit lah biar kalian terhibur ya. Sunda Betawi. Ah masa yakin Nabila Sunda Betawi? Coba tebak lagi. Coba digedipin biar pada halu. Gue kalau ngadep tuh kayak orang ini sakit mata. Kamu yakin gak mau tidur? Yakin? Manado ya Bil? Coba tebak lagi. Jawa ngapak. Enggak tuh hampir mendekati tapi bukan. Tegal, masa Tegal Nabila Tegal, nggak ada bahasa Tegalnya kok. Apalagi nih yang bilang orang Makassar kali. Enggak. Jawa bener, tapi Jawanya Jawa apa? Coba tebak. Yang tahu nggak kenapa-napa sih, cuman ya udah seneng aja ada yang tahu gitu. Ada yang berhasil tahu. Orang Lampung. Bukan. Padang mungkin ya. Enggak juga sih, cuman nenek aku yang dari papa emang ada turunan dari kayak Sumatera gitu, Sumatera pinggiran. Gue nggak ngerti tuh Sumatera pinggiran entah Medan atau Padang, aku nggak ngerti. Cuman memang yang kental itu Jawa banget di keluarga aku karena papa aku Jogja, Jakarta, nenek aku juga Jakarta, Sumatera gitu. Terus kalau mama tuh emang Jawa pure banget. Tapi coba tebak aku Jawa apa coba?
Surabaya bukan. Jawa Timur bukan. Sebenarnya kalau dibilang Betawi asli sih enggak juga, soalnya kakek aku itu Jogja dan Jakarta. Gimana ya, buyut aku itu Jogja Jakarta gitu, Jogja Betawi lah gitu ya. Terus si nenek aku itu orang apa sih, gue juga gak tahu sih ya, pokoknya orang Jakarta juga, terus ada Sumateranya. Tapi aku juga gak ngerti ya, keluarga aku tuh kalau ngomong kagak ada yang kayak begini-gini lah modelannya nih, kalem-kalem gitu. Apalagi papa aku gak ada Betawi-Betawinya banget. Dan kalau mama tuh emang Jawa banget. Jawa banget pokoknya lah. Kakek nenek aku Jawa, kakek nenek aku Salatiga. Kakek aku kayaknya juga Salatiga deh, Solo deh kayaknya. Pokoknya emang Jawa banget lah keluarga aku dari mama tuh. Makanya aku namanya Ayu, karena Ayu itu dalam bahasa Jawa adalah cantik. Gak tahu deh gedenya begini beringas ya. Semarang Lubil, hampir deket. Jawa Tengah, bener sekali, Jawa Tengah nih. Siapa yang jawab nih? Randa Dewangga nih, bener banget, aku Jawa Tengah. Jadi mama aku Jawa Tengah asli, Jawa banget. Makanya aku walaupun punya adik sepupu, jadi aku punya sepupu yang umurnya tuh jauh lebih tua dibanding aku. Kayak dia 95, aku kan 99, tapi dia tetap manggil aku Mbak. Karena kalau di dalam orang Jawa yang benar-benar Jawa banget ya, dia harus memanggil aku Mbak karena mamahnya dia itu adiknya mama aku. Ngerti kan? Jadi mamaku tuh kakaknya mamanya dia. Jadi walaupun aku lebih muda, tetap dia harus manggil aku Mbak karena mamaku lebih tua dibanding mamanya dia gitu. Adikku aja yang lahirnya tahun 2004 dipanggilnya juga emas sama sepupu aku yang lahirnya tahun 95, 96, panggilnya emas juga. Karena emang kayak gitu ya, misalnya kalau di Jawa kayak gitu. Lah Salatiga itu kan deket Semarang, iya, cuma masa bukan di Semarang banget gitu. Nenek aku dari Salatiga. Cuman aku juga gak ngerti sih, kadang-kadang kayak orang kebanyakan nebaknya Medan kalau nggak Manado. Ya memang bener sih, maksudnya kadang-kadang orang nebak aku Medan kalau nggak Manado, mungkin karena aku putih kali ya kulitnya gitu ya, jadi dikiranya orang sana gitu. Cuma nggak juga sih, orang Jawa juga putih-putih juga sih, banyak banget yang putih-putih malah. Dan Anda juga yang kayak yang apa ya, karena mungkin rambut aku juga kayak gini, terus kayak kadang-kadang ada yang suka bilang, Bil kayak ada keturunan apa sih dari luar ya, dari luar mana nih, luar planet. Nggak tahu sih, cuman kalau tante aku memang sama nenek aku mukanya yang dari papa tuh kadang-kadang kayak Arab gitu. Nanti kapan-kapan aku kasih tunjuk di video fotonya nenek aku kayak gimana mukanya sama tante aku. Cantik-cantik banget keluarga aku emang, kecuali gue be aja lah ya, masih lebih cantik tante aku. Kalian sumpah deh, kalau nggak tante aku pasti kalian suka deh sama tante aku. Cuma tante aku udah nikah ya guys, jadi ya gak bisa nih lu deket-deket sama tante gue ya kan. Iya Jawa emang begitu ya, iya bener banget. Om aku aja masih SD, bener banget. Sepupu aku, oh enggak deh, apa lagi nih? Jepara hadir Boyolali, sudah Empire dong. Ya kan jawabnya Natal Nabila. Kayak orang Filipina Nabila mah, jujur guys, jujur banget ini mah, jujur banget. Jadi waktu itu aku pernah syuting di Filipina. Sampai dikira orang sana, aku nggak yakin lah, maksudnya aku belum sampai gue internasional banget gitu ya. Walaupun lu udah di JKT48 tuh gabung sama JKT dan emang sering kayak perform di Jepang. Ya mungkin kan yang tahu JKT kan mungkin ya yang tahu-tahu aja gitu ya, member-membernya siapa aja sih yang ngikutin gitu. Dan aku nggak berharap juga nih di Filipina bakal ada yang tahu gue gitu ya. Terus tiba-tiba pas aku mau pulang, ada mas-mas yang kerja di bandaranya tuh kayak minta foto sama aku. Terus kayak hello, can I take picture with you? Terus kayak kayak yakin gitu mau minta foto sama aku gitu ya. Iya gitu,
Aku nggak bilang gimana gimana juga, dan dia nggak nebak kayak "Oh, artis ya gitu, enggak, tapi kayak soalnya kamu cantik gitu, kamu orang sini ya, enggak aku from Indonesia, aku bilang gitu. Oh, you're so beautiful, thank you thank you thank you. Udah dia foto sama aku, dikira aku orang Filipin guys, oh my god. Jadi dikiranya dia tuh aku orang Filipin, kayak public figure di Filipin gitu loh. Ini beneran, aku nggak bohong, tapi ada sih fotonya, cuman ya ngapain juga aku minta ya. Salam dari Madura kak, Klaten hadir, waduh Semarang hadir kak. Ini gila deh, yang nonton benar-benar dari seluruh kota daerah di Indonesia. Aku senang banget. Coba bilang ngomong dikit dong bahasa Jawa biar dikit. Cie, ngomong apa mas? Jujur aku kalau ngomong ada bahasa Jawa gitu tuh ada minder, karena kayak ngerasa takut nggak cocok gitu loh sama aku. Kayak cocok gak sih? Biasanya kalau ngumpul sama keluarga ngomongnya pakai bahasa Jawa sama teman-teman sama sepupu-sepupu aku. Ada juga sepupu aku yang papahnya orang Jawa Timur, jadi ngomongnya rada kasar ya Jawanya, karena kan kalau Jawa Tengah kan halus banget nih gitu. Tapi kalau misalnya sama sepupu-sepupu yang kumpul apa sih, kalau aku jadi lupa ya bahasa Jawa gimana sih. Tapi kalau lagi ngumpul sama sepupu-sepupu aku tuh kayak yang ngomongnya bukan kasar yang gimana, cuman kayak kon mau kemana kon gitu kan. Kon itu kan kayak kamu gitu kan, cuman kan itu kan kasar sebenarnya bahasanya. Kalau misalnya lebih halusnya kan kayak sampean gitu. Salam dari Pontianak Bil, halo Pontianak. Tak ajari bahasa Jawa Bil. Aku gak iso mas bahasa Jawa ya, sete ya iso. Oh ya Kak Goya, hai Kak Goya, kangen Nabilahku. Oh iya, tergantung Bil. Jawa Tengah kalau nggak pakai kasar juga. Iya benar banget, benar banget. Cuman maksud aku di sini membahas kalau misalnya di keluarga aku kan memang Jawa Tengahnya Salatiga ya, jadi emang lembut banget kalau ngomong tuh kayak halus banget gitu Jawanya. Dan waduh, pokoknya kalau nenek aku yang udah ngomong sama aku, nenek aku sama kakek aku, kalau ngomong tuh aku udah kayak buset nih ngomong apa nih, kagak ngerti nih gue nih, kayak bukan Jawa asli banget nih gue nih. Duh. Takutnya kalau ngomong Jawa kagak bisa ditendang dari cucu ya kan. Diem aja deh, ence pi paling gitu doang. Dia ketawa dong, ya lu bikin gua ketawa dong. Hai Salam. Ojo ngapusi. Pas komen akeh ngarep disapa Nabila. Wes ini mas, wes jawab nih lo komenmu mas. Face kamu ada Japanisnya beb. Waduh, Japanisnya. Dari mana Japanis nih ya muka gue ya? Mukanya udah kayak preman pasar bat ini. Halo, sapa dong Kupang NTT. Halo Kupang NTT. Barusan kemarin aku dapat tugas dari dosen aku mengenai membahas kasus tentang lingkungan yang dulu pernah ada di NTT gitu kalau nggak salah, kilang minyak Montara. Itu aku membahas kasus itu, seru banget. Bahasa Padang bisa nggak Bil? Rancak bana, onde mande gitu doang bisanya. Salam dari Jepang Nabila. Halo Jepang. Kok raturo? Durung ngantuk masih. Kalau udah nggak ngerti bahasa Jawanya cuma diinjahin aja ya Bil. Iya. Walah jancuk, komen gue gak dibales. Walah sabar Thomas, bulan puasa iku loh. Sek lo pelan-pelan tak baca iki satu-satu. Wes tak baca wes ya tak jawab pelan-pelan.
Gitar, gigi taring, waduh. Jenengan lagi tenan. Matur nuwun nggih, Mas. Mirip ya sama Nabila JKT48. Iya, gue liatnya juga mirip ya, muka gue kayak Nabila JKT48 ya. Tuh giginya sama lagi. Nih, mirip banget. Emang Nabila, Bambang. Apa lagi nih? Lamongan hadir, Bil. Halo Lamongan. Bil gak mulai neng Surabaya. Ya gimana mau mulai neng Surabaya, ya kakekku di Surabaya sih. Tapi aku gak bisa kesana karena emang lagi kayak gini ya. Jadi ya wes. Lah kok aku jadi jawab begini ya? Weh, Nabila yang nyablak mana nih? Hilang Nabila yang nyablak nih. Karena Nabila dapat salam dari suami aku. Walah, waalaikumsalam loh. Aku jadi gak enak loh suamimu nyalamin ke aku loh, Mbak. Asli loh ini. Ini bener gak sih, Mbak? Mbak Enya ini, oh iya bener ya Mbak Endah ini. Mbak Endah, iya Mbak Endah, makasih Mbak Endah. Tenang aja Mbak Endah. Suami Mbak Endah cuma salam doang kok. Karena Nabila tetap cintanya sama Mbak Endah kok. Bil buat poni, sekarang buat poni gimana nih? Le, cari arek Surabaya ikut cayu. Waduh, matur nuwun nggih, Mas. Salah tiga berarti jarang bener dong. Kalau sering bener jadi betul tiga. Waduh. Bisa. Ari mama kenaon graboboi. Salam kenal ya dari Lembang. Halo Lembang. Kak collab sama tim Jurnalisa dong Kak. Baca dong komennya. Aduh. Aku suka sih nonton Jurnalisa. Cuman aku rada takut. Karena aku waktu kecil sering lihat. Batam mana suaranya tuh? Trenggalek hadir. Halo Trenggalek. Betah amat bang live. Kalau selama asal ada kalian mah ya betah aja. Tahu nggak bahasa Balinya cantik? Jegek. Cie, aku tahu ya. Kayaknya sih jegek kan bahasa cantiknya Bali. Bahasa Bali. Iya, cantik itu dalam bahasa Bali adalah jegek. Live streaming rasa video call. Jepang hadir. Sampai nulis belum ada yang kebaca satupun nih. Waduh, maaf ya guys. Mungkin matanya udah seliwer nih. Salam dari Bali. Halo, beli bagus, yo. Ini apa tuh? Bojonegoro, Jawa Timur hadir kak. Hadir kan? Hadir kak. Ya, nampaknya sudah pada capek untuk mengetik ya. Sudah pada lelah untuk mengetik dan menonton Nabila live sepertinya. Ini aku udah baca sampai bawah banget nih. Karena Nabila ada darah dari suku Dayak. Enggak. Jawa sama Jakarta. Recommended film dong, Bil.
Mata Batin 2, Wewe juga bagus menurut gue tuh. Terus sama Sunshine Becomes You juga oke banget tuh. Film gue semua. Bang mau naik bajaj. Ya nih lagi kagak narik dulu ya. Soalnya kan kagak boleh nih ada PSBB. Tadinya juga mau ada tuh tetangga tuh minjem bajaj itu buat pulang kampung. Cuman ayah bilang udah jangan. Lagi PSBB begini kagak boleh mudik lu. Bahaya bener. Dah mending lu di rumah aja. Jangan sampai nularin ke yang lain. Gue bilang gitu. Udah kan dia kagak jadi minjem. Orang ngantuk apa mbak sampean ya mani dorong toko kui. Dorong ngantuk mas. Dari Lombok Bill, hello. Dari Malaysia, halo Malaysia. Gimana kabar teman-teman di Malaysia sana? Bil, gimana sih cara biar dinotis sama kamu? Kalau aku sih pasti bakal notice semua komen ya. Maksudnya dari hal yang lucu, dari hal yang komenan yang bagus, sampai yang mungkin kadang-kadang kayak cuman bercanda-bercanda lawak-lawak aja juga kadang aku bacain kok. Yang penting bahasanya sopan dan juga tidak menjatuhkan orang lain gitu. Bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk yang menonton. Karena kan ini pasti yang nonton juga dari banyak banget kalangan ya, dari yang masih kecil atau sampai yang udah dewasa juga gitu. Dan jangan sampai kita ngasih contoh yang gak baik nih buat teman-teman online aku yang umurnya masih di bawah kita gitu. Kalau aku sih santai, kalau ada yang ngomong kasar ke aku ya aku sih santai lah, maksudnya ya udah dewasa ya gitu ya. Tapi ya kasihan kalau ada adik-adik yang nonton nih gitu. Pakai baju batik Bil, ini daster ya, emang daster sih kebanyakan batik ya. Nggak tahu sih ini batik apa sih, kayak bunga-bunga gitu doang. Salam dari Korea mbak. Waduh ini beneran nih di Korea. Waalaikumsalam. Lenteng Agung perbatasan mana suaranya? Gila ya, seneng banget rasanya kalau ada yang komen cewek tuh, seneng deh. Karena jujur kebanyakan yang komen selalu cowok ya. Mau di feed, aku mau di story, kayak mau di DM. Aku gini-gini masih sering baca DM loh. Aku tuh sering banget baca DM. Tapi ya mungkin nggak bisa aku balas juga ya, karena kan banyak juga. Takutnya nanti ada kecemburuan sosial juga kalau ada satu doang yang aku balas atau dua orang yang aku balas gitu. Kak tahu nggak ikan apa yang terindah? Ikan hias, ya nggak sih? Kan indah, maksudnya ya karena dihias jadi indah gitu. Sampai sahur aja lah, aduh, sampai sahur ngantuk nggak ya? 1.000 view, Nabila suruh joget kah? Tadi udah 1.000 view, sekarang nggak ada yang 1.000 view, pasti udah pada ngantuk. Jadi paling paling mentok 800 lah. Bil, salam dari Yaman Bil. Halo Yaman. Aduh.
Ikan hias, maksudnya ikan hias tuh buat ikan yang di akuarium gitu maksudnya gak sih? Bila gak mau jadi orang Bali aja. Aku pengen banget sih jadi semua orang, kayak pengen banget kalau ditanya dari daerah mana? Semua daerah gitu. Tapi aku juga suka cewek-cewek di Bali cantik-cantik banget. Baik kalau pakai kembang Kamboja tuh bagus banget. Terlihat lebih anggun dan semakin cantik. Guys, ini aku harus matiin sebentar. Nanti aku akan balik lagi, oke? Bye!